Laporan Praktikum Botani Umum, Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman. Janpari Silitonga 2502-021. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses biologis utama yang menentukan perubahan struktur dan fungsi organisme sejak awal kehidupan. Pertumbuhan menggambarkan peningkatan ukuran tubuh yang terjadi akibat bertambahnya jumlah dan volume sel. Sementara itu, perkembangan berhubungan dengan proses diferensiasi sel, peningkatan kualitas jaringan, serta pematangan fungsi fisiologis organisme. Selanjutnya, tujuan praktikum. Yang pertama, mengetahui fase-fase pertumbuhan awal tanaman seperti proses perkecambahan, pertambahan tinggi batang, serta jumlah daun. Yang kedua, mengamati pengaruh berbagai faktor lingkungan terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang terakhir, membedakan konsep pertumbuhan yang bersifat kuantitatif dan perkembangan yang bersifat kualitatif pada tanaman. Selanjutnya, alat dan bahan. Yang pertama itu ada ajir bambu, kedua ada ambrometer, ketiga penggaris, yang keempat batang anggrek, yang kelima mangkok plastik, yang keenam jangka sorong, yang ketujuh styrofoam, dan yang terakhir itu ada buku tulis. Selanjutnya ada cara kerja, penanaman dan perkecambahan. Yang pertama, siapkan polybag berisi media tanam. Yang kedua, tanam benih kacang hijau, jagung, atau kedelai dengan kedalaman kurang lebih 2 cm sebanyak 2-3 biji per polybag. Yang ketiga, siram dengan air cukupnya hingga lembab. Yang keempat, letakkan polybag di tempat cahaya cukup. Selanjutnya ada B, perlakuan lingkungan. Yang pertama, bagi tanaman dalam beberapa kelompok perlakuan, intensitas cahaya berbeda, frekuensi penyiraman berbeda, nutrisi berbeda. Yang kedua, beri label pada setiap kelompok perlakuan. Selanjutnya, pengamatan pertumbuhan. Yang pertama, amati setiap 2 hari sekali, ukur parameter, tinggi tanaman, jumlah daun, panjang daun, warna daun. Yang kedua, setelah 2-3 minggu, ambil sampel tanaman, timbang bobot basah, keringkan di oven, timbang bobot kering. Selanjutnya, pengamatan perkembangan. Yang pertama, catat munculnya fase perkembangan, pecahnya biji, munculnya hipokotil atau epikotil, pembukaan daun pertama, cabang atau bunga. Yang kedua, diskusikan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan organ, pembungaan, atau perubahan warna daun. Yang terakhir ada analisis data. Yang pertama, susun grafik pertumbuhan, tinggi tanaman, waktu, jumlah daun, dan waktu. 2. Bandingkan antar perlakuan cahaya, air, dan nutrisi. Yang ketiga, diskusikan faktor paling berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Tanaman kelapa sawit menunjukkan dinamika pertumbuhan dan perkembangan yang dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari genetika dan kondisi kultur hingga lingkungan tumbuhan dan pemupukan. Pada tingkat awal, misalnya dalam pembibitan, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pupuk NPK bersama biofertilizer mikroza dapat mengoptimalkan pertumbuhan bibit kelapa sawit. Dalam studi terhadap bibit dalam Multisol, kombinasi NPK dan mikroza terbukti meningkatkan pertumbuhan vegetatif awal tanaman sawit. Selanjutnya ada kesimpulan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan 2 proses penting dalam siklus hidup makhluk hidup. Pertumbuhan adalah perubahan kuantitatif berupa peningkatan ukuran dan jumlah sel, sedangkan perkecambahan adalah perubahan kualitatif yang mencakup diferensiasi sel dan pematangan fungsi organisme. Proses ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti gen dan hormon, serta faktor eksternal seperti nutrisi dan lingkungan. Secara keseluruhan, pertumbuhan dan perkembangan berlangsung secara terkoordinasi untuk membentuk organisme yang matang dan mampu berfungsi optimal. Sekian laporan praktikum dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.